Oke, tadi sempat keputus ternyata. Ada pertanyaan teman-teman? Masih ada nih, saya cek lagi, saya panggil lagi Mbak Suhartini, Mbak Yulis, Mbak Lolo, Mbak Fevi. Ini biasanya kalau lagi online gini sambil nyambi ngeblas. Oke ya, jadi saya cek lagi ya. Oke. Nah, tadi ya kita lanjut lagi nih tentang acuan pembahasan dalam teori organisasi yang dibahas dalam modul. Jadi kan karena tadi pendekatannya banyak, nah kira-kira kalau di modul ini sendiri ngomongin apa sih? Nah, di sini disebutkan bahwa yang digunakan adalah pendekatan modern. Jadi pendekatan tadi modern tadi itu kan ini ya, tentang lingkungan. Jadi kondisi di sekitar organisasi tersebut. Nah, karena apa? Ketika organisasi itu ada proses input output, maksudnya ada proses yang masuk, ada masuk yang proses yang keluar juga. Terus input itu contohnya apa? Misalnya dari orang-orang, ada sebuah ide dari organisasi, dia mau mengerjakan apa, kemudian ada produk hasilnya tuh apa sih, menghasilkan apa sih. Misalnya tadi udah disebutkan kasusnya UT peduli gitu ya, UTT peduli, teman-teman ingin membantu rekan-rekan yang ada di Indonesia misalnya ada terkena bencana, kemudian ada ide untuk membantu itu, kemudian gimana prosesnya transformasi, outputnya misalnya adalah berupa bantuan dana tadi tersebut ya. Nah, dalam proses teman-teman melakukan penggalangan dana sampai akhirnya disumbangkan, itu kan ada proses di dalam organisasi kan, mulai dari teman-teman gimana caranya membagi tugas, siapa yang bikin publikasi, siapa yang cari dana, siapa yang ngecek, atau mungkin yang di Indonesia siapa yang menyerahkan kayak gitu. Nah, itu proses yang harus dilakukan. Nah, kalau untuk dalam konteks ini ada faktor, misalnya tadi faktor lingkungan yang harus dilihat. Lingkungan misalnya kalau kita di Taiwan, apa saja sih faktor pendukung atau penghambatnya. Nah, seperti itu bayangannya. Ya, selamat malam Mbak atau Mas Muji. Gak apa-apa, silakan langsung bergabung ya. Nanti rekamannya saya share juga. Terus oke, lanjut dulu ya. Oke, nah ini dimensi organisasi. Ini ada dua pendekatan, struktural dan kontekstual. Mungkin Mbak Muji atau Mas Muji ini bisa sambil kenalan dulu ya, silakan diketik nama panjangnya, terus asalnya dari mana, terus sekarang tinggalnya di mana gitu, sambil kenalan teman-teman. Saya biasanya pertemuan pertama itu suka agak-agak lupa nama, dari sering-sering diulang gitu ya. Ini nanti menyusul aja ya untuk yang lain-lainnya terkait tadi ada beberapa hal-hal yang harus diperhatikan, bisa di-share juga sama teman-teman lain, silahkan. Oke, nah ini dimensinya. Oke, dimensinya itu lumayan ini ya, lumayan lengkap sekali. Kalau misalnya di sini disebutkan ada dimensi struktural, itu maksudnya apa? Itu untuk menggambarkan karakteristik di dalam organisasi itu sendiri. Ada apa saja di dalamnya? Di dalam organisasi itu ada formalisasi. Formalisasi itu apa maksudnya? Itu adalah penggunaan dokumen tertulis dalam organisasi. Kemudian ini sebenarnya menggambarkan corak dari perilaku dan kegiatan organisasi. Ini maksudnya apa? Kan kadang kalau di organisasi itu kan kita sering nggak mau ribet sih. Kalau saya pribadi, pengalaman saya pribadi ya, ketika di organisasi dengan kertas-kertas harus menulis apa, harus tanda tangan apa, cap segala macam yang tugasnya sekretarisnya biasanya. Nah, itu sebenarnya itu juga menunjukkan seberapa rapihnya organisasi tersebut. Kan kadang kalau misalnya ditanya mana nih laporan pertanggungjawabannya yang teman-teman sudah sudah pernah berpengalaman di organisasi, kadang kan ya pasti adalah orang-orang yang mungkin tidak terbiasa dengan proses-proses dokumen tertulis gitu. Nah, ini kalau misalnya tidak dibiasakan
malah agak ini sulit, karena ketika misalnya nanti ada organisasi pengurus berikutnya, ketika dia mau melanjutkan organisasi, ketika tidak ada dokumen tertulis, atau malah misalnya orang-orang yang pengurus dulu malah pada ngilang entah kemana, jadi bingung kan untuk melanjutkan. Nah ini nanti dampaknya agak jangka panjang, termasuk misalnya teman-teman mau bikin acara nggak ada dokumen tertulisnya, nggak bikin proposal, nah itu nanti akan menyulitkan kerja kan. Nah itu makanya di sini formalisasi itu cukup penting ya di dalam sebuah organisasi. Terus spesialisasi itu tentang derajat pembagian kerja atau tugas dalam organisasi. Spesialisasi ini biasanya kalau teman-teman biasanya suka ngecap gitu ya, ngecap, oh dia ini spesialis untuk bikin undangan gitu. Saya nggak semua orang tuh telaten bikin undangan ya, karena ribet ngurusin ketik-ketiknya, salah apa, ngecap-capnya, ngejer-ngejer tanda tangan. Nah itu memang ada spesialis untuk sekretaris itu. Ada yang misalnya spesialis jadi bendahara, tukang ngejer-ngejer nagih duit gitu. Nah ini maksudnya tadi ya, ada spesialisasi dari macam setiap tugas di dalam organisasi. Ada misalnya juga nanti yang spesialis acara, ada spesialis MC. Nah itu maksudnya memang orang-orang yang dia sudah terbiasa atau memang sudah ahli di tugas tersebut gitu. Terus ada standarisasi. Nah ini maksudnya standarisasi itu ada prosedur yang sudah tetap untuk melaksanakan kegiatan organisasi. Maksudnya gimana? Ini ada kesamaan ya, misalnya harus ada standar yang jelas. Misalnya kalau saya cari ide dulu. Kalau standarisasi itu gampangnya aja deh, kalau misalnya mau bikin undangan tadi, surat undangan, caranya gimana? Ya ini kan kadang kalau nggak tahu prosedur suka bingung sendiri. Jadi pertama bikin draft suratnya dulu, kemudian harus tahu, dicek dulu isinya sudah benar atau belum, kemudian biasa berapa kali dibenahi, barulah nanti akan minta tanda tangan. Nah ini saya dulu pengalaman jadi sekretaris, ini agak rempong sebenarnya ya, kadang ada urut-urutan siapa dulu yang harus tanda tangan, kemudian kalau mau dapat tanda tangannya si A misalnya, ternyata kita harus minta tanda tangan B dulu. Nah itu kan kalau misalnya kita nggak mengerti prosedural itu juga akan menyulitkan kerja gitu. Terus juga ngecap surat itu juga nggak sembarangan ya, karena ada teknik-tekniknya tertentu. Saya pernah dulu baru tahu juga kalau ngecap itu harus kena tanda tangannya, terus harus gimana. Nah itu prosedur seperti itu tuh standar gitu. Misalnya itu nanti nggak cuma untuk undangan tapi untuk hal-hal lain yang memang dibakukan, disamakan dengan yang lain. Nah terus ada sentralisasi itu maksudnya pembagian kekuasaan, ada tingkat-tingkatan ya, hierarki dalam organisasi. Nah ini nanti akan terkait dengan keputusan dari tiap tingkat tersebut. Misalnya tadi kalau surat, gampangnya tadi bikin surat undangan, biasanya memutuskan siapa? Kan yang dicari biasanya sekretaris ya. Sekretaris nanti ada tanda tangan siapa lagi? Nah sekretaris biasanya ada juga ketua panitia, ada juga misalnya ketua organisasinya. Nah ini nanti teman-teman kalau misalnya coba mengkaitkan atau menganalisa sesuai dengan pengalaman masing-masing ketika di organisasi, jadi kebayang lah ya tadi ya tingkatan-tingkatan dalam organisasi tersebut. Misalnya kan tanda tangannya siapa, kalau misalnya udah kalau di pekerjaan misalnya tanda tangan direktur atau persetujuan direktur, itu kan akan beda tentunya dengan saya tanda tangan manajer gitu. Nah itu hal-hal seperti itu yang nanti perlu diperhatikan. Kemudian ini ada yang baru datang, selamat datang Mas Nano, langsung bergabung ya Mas Nano. Nanti materinya sudah saya share, nanti ada kita bahas lagi kalau masih ada waktu ya. Ini saya selesaikan dulu diskusinya. Nanti kalau misalnya ada mau diketik silakan ketik aja ya.
Ini teman-teman manajemen angkatan semester 4 ini emang kalem-kalem ya. Dulu saya mengajar teman-teman komunikasi, oh itu langsung rame gitu. Oke, lanjut lagi. Kembali dari hierarki kekuasaan atau otoritas, itu untuk menggambarkan pola kekuasaan. Jadi misalnya kalau manajer itu dia boleh memutuskannya tentang apa. Kalau direktur biasanya dia akan memutuskan untuk hal apa. Jadi nggak semuanya itu keputusan ada di direktur. Biasanya akan ada nggak perlu jauh-jauh lah untuk ke atas, tapi cukup misalnya di level teman-teman koordinator atau teman-teman di manajer. Mungkin kalau misalnya Mas Nano, oke, Mas Nano, waalaikumsalam, selamat malam, langsung ini gabungnya. Misalnya tadi pakai contoh Mas Nano aja. Mas Nano kan pernah di UT ya, UT perwakilan di PPI Taiwan. Di PPI Taiwan itu kan ketika misalnya kita sebagai staf divisi, nanti biasanya otoritasnya apakah nanti dipegang oleh kepala koordinator divisi atau apakah itu nanti yang menetapkan sekretaris atau wakil, kemudian atau yang direktur, atau bukan direktur sih, kalau di PPI itu ketua PPI-nya gitu. Oh, motornya mogok Mas. Wah, Masya Allah. Tadi didorong ya Mas. Ya, tarik napas dulu Mas. Mungkin tadi masih ini ya, capek habis dorong motor. Oke, lanjut lagi. Kompleksitas. Ini tentang banyaknya kegiatan. Banyaknya kegiatan itu di dalam organisasi ya, karena biasanya tadi untuk semakin besar kegiatan yang mau diadakan semakin kompleks, semakin kecil semakin mudah gitu ya, nggak perlu banyak orang, nggak perlu dibagi-bagi gitu mungkin. Nah di sini kompleksitas vertikal yang pertama, ini menunjukkan jumlah tingkatan yang ada pada organisasi. Vertikal itu maksudnya atas bawah ya, misalnya kok bayangin tangga atau piramida. Nah itu nanti semakin banyak, semakin tinggi piramidanya, itu nanti akan semakin kompleks. Kalau misalnya atau tangganya tadi itu tidak banyak, ya berarti nggak terlalu kompleks gitu. Ini silakan teman-teman kalau misalnya ada contoh lainnya, mungkin silakan sebutkan contoh kasus atau contoh pengalaman teman-teman terkait dengan tadi yang pernah saya sebutkan. Silakan nanti kita coba bahas bersama ya. Monggo. Oke. Nah ini kompleksitas horizontal itu berarti kalau tadi dari atas bawah gitu ya horizontal, vertikal itu kanan kiri lah gampangnya. Ini kadang saya suka masih kebalik horizontal sama vertikal. Nah horizontal ini jadi di tingkatan yang sama, di tingkat misalnya kalau kita ada kayak bayangkanlah gedung gitu ya, gedung 1 sampai 10. Nah kalau tadi vertikal gitu berarti ya ngelihat seberapa banyak lantainya. Nah kalau misalnya horizontal itu nanti di lantai yang sama, lantai 1 misalnya ada berapa ruangan, ada berapa atau ada berapa kamar kalau misalnya hotel gitu. Nah itu jadi bayangannya ya. Oke, lanjut lagi. Terus ada profesionalisme itu tentang dengan tingkat pendidikan formal maupun tidak formal yang dimiliki oleh anggota organisasi. Nah ini maksudnya kalau misalnya pengalaman atau masing-masing anggota pernah mengenyam bangku pendidikannya sampai tingkat apa, atau misalnya dia pernah ikut kursus apa atau pengalaman kerja lain. Nah ini nanti akan membuat ini ya spesialisasi masing-masing tadi disebutkan, sama menunjukkan seberapa profesional, seberapa ahli atau menguasainya seseorang dalam bidang tertentu. Misalnya nih kalau apa ya, ada kasih saya contoh satu organisasi mungkin bisa biar saya ini berikan contoh kasusnya biar kita bisa diskusi. Ayo Mbak Mas kalian, sambil saya istirahat dulu. Contoh organisasinya biar saya bisa cerita
professionalism itu contohnya gimana?